Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bersama-sama bisa berkumpul di sini di SD 180 Jati Baru dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu kekurangan apapun. Salawat beriring salam senantiasa kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi kita di sini kita sharing ya Bapak Ibu, kita sama-sama saling berdiskusi. Apabila nantinya ada pertanyaan atau ada yang akan didiskusikan, kita bisa saling membackup. Ini ada ilmu baru yang bisa saya sampaikan dengan Bapak Ibu yang nantinya supaya bisa menjadi kompetensi baru untuk pengembangan pengetahuan kita sebagai pendidik. Di sini saya akan membahas tentang budaya positif, tentang implementasi keyakinan kelas dalam menanamkan budaya positif di kelas dan di sekolah. Next. Nah, ini kata-kata awal, kita tenangkan hati dulu, kemudian pikiran kita pusatkan semuanya, kita fokus belajar, kita bersama-sama mengangkat rasa ingin tahu kita, syukur dan pastinya welas asih. Karena apabila kita bisa berpositif, insya Allah apa yang masuk atau apa yang datang akan nantinya akan terserap dengan baik. Next, Ibu. Nah, latar belakang saya di sini memaparkan hal ini adalah di zaman modernisasi saat ini karakter siswa kita, nah dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 ini agak sedikit ada pergeseran. Di sini kenapa bisa seperti itu? Karena di sini kita tidak bisa memungkiri kodrat zaman yang saat ini semakin lama semakin maju. Jadi di sini karakter siswa juga berubah. Bapak Ibu mungkin di zaman kita dulu kita tidak tahu gadget. Zaman sekarang siswa balita saja sudah tahu yang namanya gadget itu seperti apa. Nah, di sini kita selaku sebagai pendidik, nah perlu menerapkan budaya positif supaya kita bisa menyaring mana hal yang positif yang bisa kita ambil, kita juga bisa menyaring hal-hal negatif yang ke depan siswa tersebut tidak mengikutinya, karena tren zaman siswa-siswa sekarang ini adalah ikut-ikutan. Jadi entah itu baik, entah itu tidak baik, semuanya mereka baur jadi satu tanpa dipilah-pilah. Jadi di sini kita sebagai guru kita bersatu dalam menyatukan pemikiran kita dalam menerapkan budaya positif ini. Next. Nah, budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan dan asumsi dasar yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini di sekolah. Nah, nilai-nilai ini yang nantinya akan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang sudah disepakati bersama dan dijalankan dalam waktu yang lama. Seperti itu. Jadi budaya positif itu merupakan nilai-nilai yang diyakini dan sebagai asumsi dasar kita. Oke, next. Nah, tujuannya otomatis dalam hal ini adalah siswa atau murid bisa mendapatkan nilai positifnya. Siswa juga bisa mengembangkan inisiatif, rasa saling menghargai, dan secara global siswa-siswa tersebut bisa menerapkan bukan hanya di lingkungan sekolah saja, tapi juga di rumah, di pergaulan, dan juga di masyarakat. Oke, lanjut. Dan tolak ukurnya budaya positif ini kita bisa berhasil itu seperti apa? Tolak ukurnya bisa dilihat daripada siswa antusias mengikuti proses pembelajaran, kemudian siswa mampu mandiri, disiplin, peduli dan tanggung jawab, dan merdeka dalam pembelajaran. Karena pembelajaran sekarang ini kita tidak bisa memaksa ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak ini sekarang ini merdeka sesuai dengan keinginan mereka. Seperti itu.
dengan berdasarkan kodrat anak yang masih bermain dan belajar. Next. Nah, keyakinan kelas ini yang akan kita bahas. Inti pokoknya adalah keyakinan kelas. Jadi, di sini ada pertanyaan di depan Bapak Ibu. Ada pertanyaan mengenai mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Jadi kita di sini kita satukan pemahaman ya Bapak Ibu. Semuanya atau ada pemahaman yang lain bahwasanya memang ada yang menyatakan bahwasanya keyakinan kelas itu sama dengan peraturan kelas. Bapak Ibu? Tidak ya? Sama bukan hal yang sama ya. Oke. Saya jabarkan lagi, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah punya pemikiran bahwasanya pastinya beda. Walaupun mungkin penafsirannya mungkin tidak sama, yang pasti sudah memiliki pemikiran yang satu. Di sini kita bahas tentang peraturan dan keyakinan. Tentang peraturan, semisal kita dalam kondisi yang kita sedang di jalan raya, kita memakai helm dalam berkendara, nah seperti itu. Itu kira-kira itu karena memang kita mengikuti peraturan atau memang kita meyakini bahwasanya kita memakai helm itu karena panggilan akan keselamatan kita. Nah, keselamatan kita di jalan raya. Kira-kira apa yang ada di pemikiran Bapak Ibu sekalian? Padahal coba kita bisa sharing. Iya nih. Untuk dalam keyakinan kita sebenarnya kalau dalam hati itu ya untuk menjaga kesehatan keselamatan kita sendiri. Tetapi kalau untuk keluar, terutama di jalan raya, kemungkinan karena ada polisi juga, nah kita kalau secara jujur ya mengikuti peraturan begitu. Terima kasih atas jawabannya. Ini kita diskusi, ini menarik sekali. Bahwasannya memang ada keyakinan dan ada peraturan. Nah, kita bisa bedakan. Kalau hanya peraturan, kita hanya takut, ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita hanya takut bahwasanya nanti di depan ada polisi yang akan membawa surat tilang. Nah, tapi kalau keselamatan, nah kita itu tidak memikirkan aturan. Nah, jadi peraturan itu hanya sebagian kecil daripada keyakinan kita. Nah, kalau memang kita yakin untuk kita memakai helm itu untuk keselamatan kita, tanpa kita mikir aturan, kita akan tetap jalan, kita itu akan tetap bahwasanya memang kita wajib memakai helm. Jadi bukan hanya karena ketakutan kita nanti ditilang seperti itu. Jadi terbuka ya Bapak Ibu bedanya antara peraturan dan keyakinan seperti itu. Kalau memang keyakinan itu mendasar, kalau memang peraturan itu hanya sebagian kecilnya saja seperti itu. Begitu juga dengan memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan. Nah, masker dan mencuci tangan bukan karena kita takut nanti ditanya dengan polisi ketika di jalan memakai masker. Kenapa nggak pakai masker seperti itu kan? Apa nanti takut ditanya tentang sertifikat vaksin dan sebagainya hasilnya? Tapi memang untuk menjaga diri kita, keselamatan kita, bahwasanya memang kesehatan itu memang perlu dijaga seperti itu. Next, lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih termotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, itu tadi sudah dijelaskan juga kan, bahwasanya tadi kita sudah berdiskusi dengan Pak Dalwadi bahwasanya memang peraturan itu ya dijalankan, tapi kesepakatan itu atau keyakinan itu lebih daripada hati. Nah, tentu saja dengan keyakinan kita akan lebih semangat dan lebih tergerak. Next. Nah, dari diagram di atas kita bisa menilik bahwasannya peraturan itu hanya sebagian kecil daripada keyakinan. Nah, keyakinan itu lebih luas. Kemudian
daripada keyakinan itu ada lingkungan positif juga, lingkungan positif yang lebih luas lagi tingkatannya. Jadi dari peraturan, kemudian keyakinan, ada lingkungan positif dan budaya positif. Kalau lingkungan positif hanya satu ekosistem itu saja. Tapi kalau budaya positif, namanya budaya itu beraneka ragam. Nah, kalau lingkungan positif populasi, kalau budaya positif itu adalah ekosistemnya di mana semuanya itu ada. Seperti itu. Jadi budaya positif, lingkungan positif, keyakinan, dan yang paling kecil adalah peraturan. Next. Nah, ini ada pertanyaan untuk Bapak Ibu yang nantinya bisa dijawab. Guna saya pengen tahu Bapak Ibu sejauh mana sih mengetahui antara keyakinan dan juga peraturan. Di sini ada nilai-nilai kebajikan yang dituju. Kalau keyakinan itu dia akan menjurus kepada nilai-nilai kebajikan. Bisa jadi disiplin, bisa jadi tanggung jawab, betul sekali. Kemudian menghormati orang lain ya Bu, benar sekali. Kemudian apa lagi? Sabar. Kemudian apa lagi? Peduli. Nah seperti itu nilai-nilai kebajikannya. Kalau peraturan itu lebih cenderung mengikat ya Bu. Seperti nih, kembalikan barang pada tempatnya. Nah, tapi kita mungkin ada yang tidak tahu apa sih sebenarnya nilai kebajikan daripada peraturan tersebut, seperti itu. Tapi kalau dalam nilai dalam keyakinan kita pasti mengetahui apa sih maksud daripada peraturan tersebut, seperti itu. Kita bahas satu. Kembalikan barang pada tempatnya. Kira-kira siapa yang tahu bahwasannya nilai kebajikan atau keyakinan apa yang kita tuju? Angkat tangan Bapak Ibu. Oke, coba. Dari nomor 1 yang kembalikan barang ke tempatnya, nilai kebajikan yang dituju ada pesan-pesan adalah disiplin. Bagaimana kita mendisiplinkan sesuatu dengan cara ayo anak-anak kembalikan barang kepada tempatnya. Dengan cara seperti itu kita bisa menilai bahwa anak itu disiplin karena dia mengembalikan barang. Oke, terima kasih jawabannya benar. Oke, Bapak ada ditambahkan? Ternyata jawaban dari Tuhan tadi menarik, tapi saya akan membahas sedikit. Kemudiannya apa tanggung jawab setelah ada Tuhan, karena kalau tanggung jawab itu mengalir pada keyakinan, pada kesadaran. Jadi dengan apa tadi yang sampaikan kami, saya sampaikan adanya di samping peraturan, tapi ada tanggung jawabnya. Terima kasih. Jadi di sini kita bisa lihat ya sama-sama bahwasannya peraturan kembalikan barang pada tempatnya. Ternyata nilai kebajikannya adalah merujuk kepada disiplin dan juga tanggung jawab pada siswa. Seperti itu ya. Oke, bagus sekali. Ya, untuk semangat kita kasih tepuk tangan dulu untuk Bu Mari Tongkagung. Oke. Satu lagi Bapak Ibu, satu lagi. Dari sekian banyak ini dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, dilarang merokok dan menggunakan masker. Satu lagi saya ingin tahu tentang dilarang merokok. Kalau dilarang merokok yang terlintas dalam kebajikan dalam merokok itu untuk menjaga kesehatan diri anak sama lingkungannya. ujung tombaknya pada keselamatan. Jadi nilai-nilai kebajikan yang bisa kita ambil adalah keselamatan. Oke, next coba Bu, kita tengok. Nah, di sini ada Bapak Ibu bahwasannya saya sudah tuliskan di slide mengenai selalu kembalikan buku pada tempatnya, yaitu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain. Kemudian kita turun lagi, gunakan masker. Ada kesehatan, benar sekali.
sekali Pak Gini, bahwasannya memang nilai kebajikan keyakinan kelasnya itu adalah tentang penggunaan masker adalah nilai kesehatan dan juga keselamatan diri sendiri. Next. Oke. Prosedur pembuatan keyakinan kelas. Nah, tadi kita sudah paham nih tentang apa sih keyakinan kelas. Nah, kita bisa terapkan ini di kelas kita masing-masing. Nah, keyakinan kelas ini kita bisa bentuk. Yang pertama, mengenai keyakinan kelas kita bentuk ada sebuah kesepakatan kelas. Di sini kita bisa berunding dengan siswa. Kesepakatan itu tidak otoriter, tidak berupa peraturan yang hanya dari satu pihak, ya Bapak. Jadi kamu nanti datang tepat waktu seperti itu. Tapi itu hanya dari satu pihak atau dari gurunya saja. Itu berarti peraturan seperti itu. Tapi kalau kesepakatan belajar berarti ini dari dua pihak. Ada dari siswa, ada juga dari guru. Jadi di sini ada komunikasi di dalamnya. Jadi kita persiapkan warga sekolah, maksudnya di sini murid ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita bisa curhat, bahasa kita ini curhat dengan siswa. Nah, kita akan buat kesepakatan kelas nih. Kira-kira apa nih kita kesepakatan kelas yang bisa kita pakai supaya memang anak-anak itu lebih disiplin seperti itu. Nanti kan anak ada bilang, Bu nggak boleh terlambat, misal. Nah, nanti ditulis poinnya. Oh iya ya, tapi tidak boleh terlambat ya. Gitu. Nah, nanti kita tulis tidak boleh berangkat tepat waktu. Keyakinan kelasnya berangkat tepat waktu. Nah, kita usahakan di sini jangan memakai kata kamu jangan terlambat sekolah. Nah, kita gunakan hal yang positif. Kita gunakan di sini berangkat tepat pada waktunya seperti itu. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan daripada siswa-siswa tersebut. Jadi apa sih maunya siswa ini kalau di dalam kelas? Nah, seperti itu. Jadi kita bisa tahu memang arahnya akan kemana. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan berdasarkan prosedur. Kemudian gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh, jangan berlari-lari di kelas. Kita rubah di sini sehingga kata jangan tuh kita sisipkan dulu. Kita tanamkan siswa itu selalu berpositif seperti itu. Berjalanlah ketika di dalam kelas. Nah, itu kan akan lebih siswa itu akan lebih terkenal lah dari kata-kata yang positif tersebut. Nah, kita tanamkan kata jangan itu kita buang dari jauh seperti itu. Kemudian yang keempat adalah tinjau kembali curah pendapat yang dicatat. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Kita tinjau ulang yang memang bisa dijadikan kesepakatan, kita buat kesepakatan, yang tidak kita singkirkan. Karena kemauan anak ini kalau kita teliti, nah ini banyak sekali seperti itu. Yang kira-kira sedikit padat, tapi mereka itu bisa menjalankannya. Next. Nah, contoh keyakinan kelas di sini ada 5, yaitu selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu teman. Ini poin-poinnya saja. Oke. Coba kita putar sebentar. Nah, nanti dikat ya Bu. Bapak Ibu bisa lihat bahwasanya memang ini sudah saya terapkan di klik ya Bu, sebentar. Saya sudah terapkan di kelas. Nah, saya sudah terapkan di kelas. Mulai maju. Bu, stop. Kesepakatan kelas kemarin suatu pas pertemuan pertama saya sudah buat kesepakatan kelas siswa. Nah, apa kesepakatan kelas yang kalian inginkan di pelajaran olahraga? Nah, siswa menuliskan salah satunya di nomor 1 memakai seragam olahraga lengkap. Nah, seperti itu. Kemudian apa lagi? Pemanasan mandiri. Kemudian
hadir tepat waktu, sopan dan tertib, menjaga kebersihan dan tiket, menerima konsekuensi bila perjanjian bila melanggar. Nah, seperti itu. Jadi kesepakatan kelas ini contoh-contohnya. Nah, mungkin Bapak Ibu ada kesepakatan kelas yang lain daripada kesepakatan kelas di bidang olahraga. Next. Stop. Nah, di sini kita bisa melihat nilai-nilai yang mereka dapat, mandiri dan merdeka. Ini setelah mereka sudah punya kesepakatan, saya selaku guru olahraga ini lebih ringan dalam proses pengajaran. Mereka merdeka. Mereka saya biarkan untuk bisa berkelompok sesuai dengan gendernya, laki-laki dan perempuan. Dan silakan kalian pemanasan sendiri. Bukan berarti saya tidak mengawasi, saya mengawasi, tapi tetap mereka bertanggung jawab mandiri dalam pembelajaran tersebut. Jadi pemanasan mereka sudah sendiri. Karena memang kesepakatan kelas mereka seperti itu. Jadi mereka komitmen dengan kesepakatan kelas mereka. Lanjut. Nah, stop. Nah, di sini ada berkelompok atau grouping dalam kegiatan pembelajaran atau merdeka belajar. Kita biarkan mereka itu menggali potensinya mereka sendiri-sendiri. Nah, seperti kita buat kelompok, kamu akan nah, misal kalian akan ini materi kita misal tentang budaya hidup sehat, seperti yang saya ajarkan budaya hidup sehat. Silahkan kalian membuat poster tentang budaya hidup sehat. Apa sih yang memang ada di dalam budaya hidup sehat? Nah, mereka dengan sendirinya coba kalian buat kelompok 4 orang, pilih teman-temannya, kita biarkan mereka, kemudian mereka bisa memilih sesuai dengan kapasitas dan keinginan mereka. Kemudian, nah, terbentuk, mereka bisa mandiri belajar. Ternyata mereka bisa menjelaskan sendiri tentang gambar mereka masing-masing. Mereka bisa berjalan dengan sendirinya seperti itu kan, tanpa ada paksaan, kemudian dengan kebahagiaan mereka, dengan keyakinan mereka sesuai dengan kesepakatan kelas. Lanjut. Nah, tiket. Nah, ini juga bisa dimasukkan Bapak Ibu untuk kesepakatan kelas keyakinan kelas mereka bahwasanya tiket, kemudian kebersihan itu juga masuk ke dalam kesepakatan kelas. Jadi keyakinan bahwasanya belajar itu tidak akan pernah prosesnya tidak akan berjalan dengan baik kalau memang kelas kita yang kotor seperti itu kan. Nah, mereka jadi tahu apa tentang kebersihan dan peduli terhadap lingkungan. Next. Disiplin. Ini saya yakin disiplin yang seperti upacara, kemudian disiplin yang seperti ini akan terbentuk bukan karena individu ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah menjalankan dengan baik. Terbukti kita jam 7 kita sudah upacara bendera, anak sudah rapi di lapangan. Kadang belum di bel, anak-anak sudah membentuk barisan sendiri. Ini adalah budaya disiplin yang memang harus kita terus terapkan. Nah, budaya sopan santun dan berakhlak ini luar biasa juga. Nah, oke, dan otomatis tujuan akhirnya daripada dari kesepakatan kelas tadi, pendisiplinan, keyakinan kelas adalah prestasi. Dan di sini saya apresiasi sekali sekolah kita luar biasa, bahwasanya memang prestasi pun mengucur dengan baik karena memang keyakinan kita sebagai guru luar biasa dan siswa-siswa pun sadar akan keyakinan kelas mereka masing-masing. Kesepakatan kelas kemarin suatu pas pertemuan pertama saya sudah buat kesepakatan kelas siswa. Nah, apa kesepakatan kelas yang kalian inginkan di pelajaran olahraga? Nah, siswa menuliskan salah satunya di nomor 1 memakai seragam olahraga lengkap. Nah, seperti itu. Kemudian apa lagi? Pemanasan mandiri. Kemudian hadir tepat waktu, sopan dan tertib, menjaga kebersihan dan tiket, menerima konsekuensi bila perjanjian bila melanggar. Nah, seperti itu. Jadi kesepakatan kelas ini contoh-contohnya. Nah, mungkin Bapak Ibu ada kesepakatan kelas yang lain daripada kesepakatan kelas di bidang olahraga. Next. Stop. Nah, di sini kita bisa melihat nilai-nilai yang mereka dapat, mandiri dan merdeka.
ini setelah mereka sudah punya kesepakatan, saya selaku guru olahraga ini lebih ringan dalam proses pengajaran. Mereka merdeka, mereka saya biarkan untuk bisa berkelompok sesuai dengan gendernya, laki-laki dan perempuan. Dan silakan kalian pemanasan sendiri. Bukan berarti saya tidak mengawasi, saya mengawasi, tapi tetap mereka bertanggung jawab mandiri dalam pembelajaran tersebut. Jadi pemanasan mereka sudah sendiri. Karena memang kesepakatan kelas mereka seperti itu. Jadi mereka komitmen dengan kesepakatan kelas mereka. Lanjut. Nah, stop. Nah, di sini ada berkelompok atau grouping dalam kegiatan pembelajaran atau merdeka belajar. Kita biarkan mereka itu menggali potensinya mereka sendiri-sendiri. Nah, seperti kita buat kelompok, kamu akan nah, misal kalian akan ini materi kita misal tentang budaya hidup sehat, seperti yang saya ajarkan budaya hidup sehat. Silahkan kalian membuat poster tentang budaya hidup sehat. Apa sih yang memang ada di dalam budaya hidup sehat? Nah, mereka dengan sendirinya coba kalian buat kelompok 4 orang, pilih teman-temannya, kita biarkan mereka, kemudian mereka bisa memilih sesuai dengan kapasitas dan keinginan mereka. Kemudian, nah, terbentuk, mereka bisa mandiri belajar. Ternyata mereka bisa menjelaskan sendiri tentang gambar mereka masing-masing. Mereka bisa berjalan dengan sendirinya seperti itu kan, tanpa ada paksaan, kemudian dengan kebahagiaan mereka, dengan keyakinan mereka sesuai dengan kesepakatan kelas. Lanjut. Nah, piket. Nah, ini juga bisa dimasukkan Bapak Ibu untuk kesepakatan kelas, keyakinan kelas mereka bahwasannya piket, kemudian kebersihan itu juga masuk ke dalam kesepakatan kelas. Jadi keyakinan bahwasannya belajar itu tidak akan pernah prosesnya tidak akan berjalan dengan baik kalau memang kelas kita yang kotor seperti itu kan. Nah, mereka jadi tahu apa itu tentang kebersihan dan peduli terhadap lingkungan. Next, disiplin. Ini saya yakin disiplin yang seperti upacara, kemudian disiplin yang seperti ini akan terbentuk bukan karena individu ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah menjalankan dengan baik. Terbukti kita jam 7 kita sudah upacara bendera, anak sudah rapi di lapangan. Kadang belum di bel, anak-anak sudah membentuk barisan sendiri. Ini adalah budaya disiplin yang memang harus kita terus terapkan. Nah, budaya sopan santun dan berakhlak ini luar biasa juga. Nah, oke, dan otomatis tujuan akhirnya daripada dari kesepakatan kelas tadi, pendisiplinan, keyakinan kelas adalah prestasi. Dan di sini saya apresiasi sekali sekolah kita luar biasa, bahwasanya memang prestasi pun mengucur dengan baik karena memang keyakinan kita sebagai guru luar biasa dan siswa-siswa pun sadar akan keyakinan kelas mereka masing-masing. Seperti itu. Keyakinan kelas akan meliputi peraturan kelas. Jadi apapun itu kalau kita sudah melaksanakan keyakinan kelas, yang lain ikut. Yang lain akan ikut. Kalau kita sudah jalankan, yang lain ikut. Yang lain ikut. Makanya kan saya, walaupun itu ada keyakinan itu harus diajari dengan peraturan guru. Guru ini tidak perlu ada peraturan yang ditulis, tapi peraturan dari guru tergantung pada peraturan yang hati akan misalnya jangan naik meja, jangan kayak di situ. Buang sampah itu kan kita buat aturan yang tidak sengaja untuk anak, bukan kesadaran anak itu enggak. Maksudnya keyakinan itu dari kesadaran. Nomor 3 itu jangan menekan ya, jangan menekan anak itu. Jadi istilahnya memikis peraturan yang sama ini balik cuma anak sekarang itu badannya banyak terintimidasi sekecil peraturan dari guru itu larangan intinya berjalan dengan sendiri kebebasan. Dia paham, yang diajarkan paham itu aja intinya. Sampai angkat diri harus benar setuju peraturan lah, mungkin pada peraturan baru akan tumbuh adanya malah kesadaran dulu, nanti kan mengimbangi peraturan Bu. Ya, Jadi kan ya tetap ya kesadaran dari keyakinan dulu mengimbangi dengan peraturan. jadi itu tadi kalau keyakinan sudah jalan, yang lain ikut. Peraturan mau dilakukan terikat maupun tidak terikat, tidak
akan ikut. Kesadaran, Tadi kesadaran dan keyakinan tadi. Oke. Dan kita aja. Kesimpulannya bahwasanya memang ini adalah salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah memperdalam keyakinan kelas, karena yang pertama itu adalah keyakinan kelas, kemudian baru pada peraturan. Kalau memang keyakinan kelas itu kita sudah tertanam dari dalam diri sendiri, otomatis peraturan pun akan berjalan dengan sendirinya. Oke, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas Coba waktunya. yang itu, abang tadi di yang Aku sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian tidak apa? Halo bu, begini bu. Oh dia belum tahap jawab, dia bilang Ya, jawab. gara-gara kau, kita semua kan tidak belajar. Yang kau ini, hukum saya bu. Udah sutradara diam baik. Tonton. aku bisa nih. Mana nggak rekam coba? Tapi ingat Video. kok besok, Itu tak kalau buat. mau nanti terlambat. Halo bu, begini bu. Oh dia belum tahap jawab, dia bilang Ya, jawab. gara-gara kau, kita semua kan tidak belajar. Yang kau ini, hukum saya bu. Udah sutradara diam baik. Tonton. Aku bisa nih. Mana nggak rekam coba? Tapi ingat Video. kok besok, Itu tak kalau buat. mau nanti terlambat. Mantan yang lebih Selamat bijak. pagi anak-anak. Betul-betul ini error. Nggak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana error? Ya usah banyak alasannya. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajaran ini hari ini, kok berdiri terus ke depan? Tapi rata-rata kami aksennya kayak gini ngomong kami. Kayak gini kan. Rata-rata seno yang sana gini. Nah, mulai dia bilang ngono gue terus anak sing dipon di muridnya sing lanang mlayu ngono ngambil bendang. Kacau kan. Yang tadi ada. Guru ini pun aneh, nggak datang guru, saking nggak mau mengajar dia. Kira-kira ada yang tahu kemana mereka? Mungkin hari ini tidak masuk nih bu, karena takut sudah kasih surat ke orang tuanya. Aku tidak mandi, sebenarnya jauh. Benar-benar. Mami cuma ini bu. Itu kan mencontohkan yang tak paham. Enak ya harus dipoto bocah-bocah itu. Mana? Ini film pendek bu. Ini kan ada cacar kayak langsung di demo. Kita Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dari malam kemarin kok nggak masuk? Baiklah, jelaskan kok. Jawab kok. Kailah.
Aku biar 10 kali kalau nanya. Bayang gitu. Udah mau nggak bisa. Bener ya, itu bayang. Memang aku ini dan bohongan loh. Di YouTube ya. Aku lihat dengan gurunya. Gurunya dapat. Bapak, Ibu, Dewan Guru yang saya hormati. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu telah menonton video yang sudah saya tayangkan dari awal sampai dengan akhir. Tadi kita sudah melihat bersama-sama. Di sini ada sesama teman-teman sesama profesi kita, yaitu sama-sama dengan murid dan siswanya. Nah, setelah menonton video ini, saya ingin tahu tanggapan Bapak dan Ibu setelah bersama kita nonton film tersebut. Oke, Bapak Ibu, ada yang bisa menjelaskan tentang apa sih pemahaman daripada video ini? Bu Ani, bisa? Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Dari penayangan awal dengan hingga akhirnya cerita yang ditayangkan, saya mengambil kesan bahwa di sini seorang guru dia tidak memberikan kesempatan kepada siswanya untuk menjelaskan kenapa sampai dia terlambat, bahkan 3 hari berturut-turut. Nah, ketika hari ketiga dari cerita film tersebut, baru dia menjelaskan. Kenapa dia menjelaskan? Karena diberi kesempatan oleh guru untuk menjelaskan kenapa kamu terlambat. Disitulah dia menjelaskan apa penyebab sampai dia terlambat. Dan tadi teman-teman yang sudah memegang kertas yang dalam arti mau membuli, tidak jadi membuli. Kenapa? Begitu cerita yang terdengar dari anak gadis tersebut itu menyentuh hati. Bahkan saya sendiri yang menontonnya menangis karena memang benar-benar film ini benar-benar menyentuh hati kita semua. Di sini saya mewakili teman-teman guru. Apapun itu, kita sebagai posisi guru di dalam kelas, anak-anak punya hak untuk memberi penjelasan, kita punya kewajiban bertanya, mereka punya hak untuk menjawab atau menjelaskan apa yang dipertanyakan, agar tidak terjadi miskomunikasi seperti ini, sehingga terjadi hal-hal yang merugikan orang lain, salah satunya siswa tadi, kita guru tidak tahu, dan pada akhirnya dia sukses membuat guru itu menangis, seisi kelas itu menangis. Sekiranya dari awal kita memberikan kesempatan kepada siswa itu, kenapa kamu terlambat? Siswa menjelaskan, mungkin kita bersama-sama akan menjenguk orang tua yang sakit tadi. Ayo nak, ibu kamu sakit, kita menjenguk sama-sama. Walaupun pada akhirnya ibunya meninggal, paling tidak mengurangi sakitnya, mengurangi beban penderitaan dia, tangisan dia dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia kehilangan. Kalau kehilangan bapak kita masih bisa, tapi kehilangan ibu adalah bisa menjadi sosok bapak, ibu bisa menjadi sosok ibu. Itu adalah ibu tunggal. Ya, untuk itu dari cerita yang ditayangkan tadi, yang sudah kita ambil hal pentingnya adalah memberikan kesempatan kepada siswa, sepahit apapun jawaban yang siswa berikan, itulah jawaban yang harus kita terima dari siswa, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih. Kasih applause dulu untuk Umari, luar biasa. Terima kasih Bu, jawabannya itu luar biasa. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang bisa menambahkan terkait dengan video tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Widodo, masih dari Sakura Guru. Yang dijelaskan oleh Guru Marni sangat mendetail ya. Tapi kalau saya akan menambahkan simpel saja. Tentunya siapapun yang dihadapi, begitu kita sebagai pendidik tentu akan mengetahui hal-hal yang kiranya akan berisiko. Tapi kembali kepada rasa hidup kita ini adalah dengan
tepos liro kan bahasa kaminya itu harus punya rasa lah. Bagaimana seandainya kita memperlakukan seperti itu dengan berbalik atau menimpa pada keluarga seorang guru atau keluarga orang yang memberikan sanksi-sanksi atau katakanlah yang kita lihat seperti guru dalam cerita itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu Dewan Guru. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 posisi kontrol. Mungkin Bapak Ibu Guru sudah menerapkan posisi kontrol sebagai pendidik yang selama ini kita jalankan, tetapi mungkin hanya kita tidak tahu saja namanya itu posisi kontrol kita di bagian yang mana, kemudian posisi kontrolnya sebagai apa. Nah, tadi setelah kita melihat video yang sudah kita tonton bersama, di sini ada beberapa posisi kontrol seperti yang pertama penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kira-kira setelah menonton video tadi, posisi kontrol ibu guru tadi berada pada posisi kontrol yang mana? Penghukum. Di posisi kontrol? Penghukum, benar sekali Ibu. Bahwasanya memang guru tadi berada pada posisi kontrol yaitu penghukum. Kenapa penghukum? Karena di sini ada beberapa ciri-cirinya. Guru berbuat seperti apa, kemudian guru berkata apa. Untuk posisi kontrol penghukum, biasanya guru tersebut menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti dan menyindir. Kalau kita melihat mungkin dalam diri Bapak Ibu tersebut, ketika siswa terdapat ada masalah, kemudian ibu atau bapak melakukan hal demikian, berarti ibu dalam posisi kontrol penghukum. Kemudian guru berkata, nah selain ekspresi daripada tubuh, bisa melakukan hal secara lisan, yaitu kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri dari orang pendidik yang penghukum. Awas ya kamu, rasakan kamu, karena kamu seperti ini, kamu harus merasakan yang seperti ini. Nah, biasanya tanpa melihat daripada penjelasan siswa tersebut. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, biar saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, dari siswanya tersebut, ketika kita dalam posisi kontrol sebagai guru, sebagai penghukum, nah siswa ini bukan untuk di dalam dirinya merubah diri, keyakinan dirinya memang tidak ada, malah mereka itu malah lebih cenderung hanya takut saja, dan mereka itu hanya sepintas lalu nanti juga marah-marah lagi. Jadi itu kemungkinan besar akan diulanginya pun semakin tinggi. Kemudian dampak pada murid, nah itu tadi yang saya katakan, bahwasanya siswa ini kemungkinan besar akan mengulanginya lagi. Karena apa? Karena hukuman itu tidak membuat siswa itu menjadi jerah. Nah, kemudian posisi kontrol yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Nah, membuat orang merasa bersalah, ini biasanya guru berbuat seperti ini. Di sini jelas bahwasanya berceramah dan mengalahkan. Biasanya guru selalu mengeluarkan kata-kata yang panjang, kemudian menasihati, seharusnya kamu ini seperti ini loh. Kemudian ibu kecewa sama kamu. Jadi ibu ingin saya bertanya dengan Bapak Ibu bahwasannya memang, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak? Ya atau tidak? Nanti kita bahas ya Bapak Ibu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa atau tidak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi dari 3 pertanyaan ini tadi Bu Titin sudah menyebutkan bahwasannya apakah
Anda setuju? Katanya beliau menjawab dengan iya, seperti itu. Tadi Bu Titin sudah menjawab bahwasannya dari 3 pernyataan tersebut salah satunya adalah iya. Next, kita coba jawab. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Motivasi ada dari eksternal, kemudian juga ada dari internal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, disiplin kontrol, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu kalau dari luar, dari institusi atau mungkin menghindari ketidaknyamanan atas hukuman. Tapi kalau dari pribadi intrinsik, yaitu dari dalam diri sendiri, seperti apabila saya tidak melakukannya, saya akan menjadi seperti apa. Next. Nah, di sini penambatan materi pada hukuman dan penghargaan. Nah, di sini ada 5 unsur yang semula dari 5 unsur, kemudian sekarang diriset menjadi 8 unsur penambatan materi pada hukuman dan penghargaan. Penghargaan pengaruh dalam jangka pendek dan panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kemudian next, ini masih ada 5, yang ketiga di bawah. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Salah satunya di sini disebutkan bahwasanya ini mengenai apa yang kita sesuai dengan profesi kita. Salah satunya bisa diambil contoh penghargaan mematikan kreativitas. Jadi guru jika bekerja karena gaji, guru tersebut tidak kreatif. Ini kalau dijabarkan, kalau gajinya kecil tadi, nah karena memang berasal dari standarnya gaji yang gajinya yang tidak sama dengan seprofesi lainnya, bisa jadi bekerjanya juga dengan kapasitas yang kecil karena merasa gaji saya tidak setinggi profesi lain atau teman sejauh dengan yang lain, seperti itu. Jadi di sini tekankan guru tidak jika bekerja karena gaji tidak akan kreatif. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Anak yang biasa diberi hadiah tidak akan melakukan sesuatu tanpa mendapat hadiah. Jadi anak itu karena standar ukurnya hadiah, kalau memang tidak mendapat hadiah, otomatis dia tidak atau enggan melakukan sesuatu. Jadi penghargaan ini juga ada yang bila diterapkan tidak baik, otomatis hasilnya pun, nah malah bukannya untuk dimotivasi, malah hasilnya tidak berujung pada pencapaian yang baik. Ini ada hukuman, konsekuensi. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Di sini ada kata-kata apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Dan ini jawabannya ada di next slide selanjutnya. Nah, di sini. Nah, ini adalah tindakan guru di mana hukuman atau konsekuensi yang pertama. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Makanya tadi disebutkan bahwasannya kesepakatan itu perlu supaya anak tidak merasa dihukum, tapi anak itu merasa tahu konsekuensinya. Di sini disebutkan bahwasanya mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu merupakan salah satu hukuman. Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jatuhnya guru hanya memberikan hukuman yang sifatnya anak itu setelah melakukan hanya takut saja, tapi tidak didasarkan dengan alasan kebijakan, nilai-nilai kebajikannya itu tidak ada, seperti itu. Kemudian ketika kita melihat lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir, nah itu juga merupakan hukuman. Kenapa? Karena itu hanya satu pihak dari gurunya, berdasarkan keinginan gurunya. Jadi terkesan guru itu sifatnya adalah penghukum. Beda lagi dengan konsekuensi. Ketika konsekuensi guru itu memberikan kalimat, ketika ada teman mencoret-coret seperti itu, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kadang
kadang kita melihat siswa itu tersebut ada yang jahil dengan teman-temannya. Kertas tugas sudah dicoret-coret, nah seperti itu. Nah, seharusnya anak jangan langsung dihukum, tapi diberi konsekuensinya dengan cara mengganti. Jadi anak itu dirubah menjadi siswa yang bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat. Kalau ketika dia membuat rusak, berarti dia harus memperbaiki. Seperti itu. Ketika kertas temannya tadi rusak karena coret, dia harus menggantinya. Itu merupakan konsekuensi, bukan merupakan hukuman. Ini juga membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kita sebagai guru, sebagai posisi kontrol, sebagai manajer bukan hukum, siswa tersebut hendaknya tidak diberi hukuman, tapi lebih diarahkan bahwasannya silakan karena kamu sudah membuang basah, otomatis kamu harus mengelapnya, membersihkannya supaya prosesnya itu anak-anak dapat. Prosesnya anak-anak dapat bahwasannya memang siswa tersebut bisa membenahi ke posisi awal sekalipun mungkin tidak serta-merta menjadi seperti di posisi yang awal, tapi setidaknya mereka sudah belajar bertanggung jawab atas yang telah mereka lakukan. Kemudian di sini juga masih ada hukuman, murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini juga merupakan hukuman. Oke. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu hitam di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini juga merupakan hukuman. Karena apa? Ini tidak mendasar. Ini tidak memperbaiki keadaan seperti itu. Nah, beda lagi dengan konsekuensi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini berbeda ya, dengan lari 2 kali mengelilingi lapangan karena terlambat hadir di sekolah, dengan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Di sini dari pelajaran PJOK itu otomatis kita berhubungan dengan fisik, ya kan? Konsekuensinya seperti apa? Teman-teman yang sudah melakukan pemanasan, pastinya siswa belum melakukan pemanasan, otomatis dia mengganti pemanasan tadi yang teman-temannya sudah berkeliling. Jadi otomatis dia juga harus berkeliling seperti teman-teman yang lain. Jadi bukan kemudian hukum menambah hukuman yang temannya 2 kali keliling lapangan, kemudian dia tambah menjadi 5 kali, tidak seperti itu. Tapi memang bertanggung jawab atas kelalaian yang diperbuatnya. Next. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman selalu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu bukan sesuatu yang menyakitkan, tapi memang sesuatu yang harus terjadi. Nah, konsekuensinya ketika saya memecahkan gelas, konsekuensinya otomatis saya harus mengambil serpihannya kemudian membuang. Jadi bukan sesuatu yang menyakitkan, tapi memang sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Biasanya kalau hukuman tuh anak akan ada dendam di dalam hatinya. Kenapa seperti itu? Nah, anak akan sakit hati ketika terlambat datang kemudian diusir. Kenapa kamu terlambat? Maaf bu, ini nih hukuman kamu. Pergi sana, gak usah ikut pelajaran ibu. Anak itu tidak semuanya kebal dengan hal yang seperti itu, apalagi dipermalukan di depan siswa-siswa yang lain. Nah, hukuman itu bisa menyebabkan anak itu sakit hati dalam jangka waktu yang lama. Mungkin ketika dia naik kelas 3, naik kelas 4, kali masih ada ibu itu dulu pernah menghukum saya seperti ini di depan teman-teman. Nah, itu akan ada mengakibatkan sakit hati yang bisa berkepanjangan. Kemudian konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Bedanya konsekuensi yang dilakukan tersebut hanya membuat anak itu tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kita bisa melakukan restitusi, misal kenapa bisa seperti ini? Karena anak melakukan hal tersebut itu pasti ada alasannya. Jadi tidak serta-merta mereka melakukan kesalahan kemudian langsung dihukum di tempat. Tapi kita ada baiknya bertanya kenapa seperti ini. Nah, kita beri konsekuensinya sesuai dengan penjelasan daripada siswa tersebut. Jadi jangka waktunya itu dalam hal tersebut anak merasa tidak nyamannya hanya sebentar saja. Kemudian anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan. Nah, anak semakin ditekan, itu biasanya anak malah semakin membenci. Nah, ketika dia tidak disiplin, semisal terlambat datang, dia dihukum,
Nah, dia bukannya lebih baik, bisa jadi malah karena sudah disepertikan, oh dicap saya ini sebagai anak yang buruk. Nah, kemudian dia malah akan terus melakukannya. Berbeda lagi bila anak konsekuensi, anak akan lebih menghargai kedisiplinan. Karena apa? Karena dia sudah dari dalam dirinya sendiri, keyakinannya itu timbul dalam dirinya sendiri, bukan hanya sekedar aturan. Kemudian paksaan dan stimulus dan tanggapan. Kalau hukuman itu bersifatnya paksaan, siswa mau tidak mau, suka tidak suka mengikuti. Tapi kalau konsekuensi, anak itu ada stimulus, ada rangsangan, kemudian ada tanggapan. Kenapa kamu bisa melakukan seperti ini? Nah, nanti ada akan penjelasan dari mereka. Jadi sifatnya bukan paksaan, tapi stimulus dan tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak dengan mudah menyesuaikan diri, kemudian konsep diri yang buruk dan konsep diri yang baik. Jadi konsep diri yang buruk dan konsep diri yang baik ini kita menanamkan dengan anak bahwasanya seperti ini loh, seharusnya seperti itu. Ketika ada konsekuensi apa yang memang seharusnya dilakukan, jadi anak itu tidak serta-merta langsung mendapatkan dijudge yang buruk, tapi memang konsep diri yang baik bahwasannya ketika kita melakukan sesuatu pasti akan ada tanggung jawab di situ, akan ada perubahan yang harus dilakukan di dalamnya. Okay. Tapi apa yang bener mau diterangkan tadi malah nyambung semua. Kalau banyak ini kan nggak nyambung. Lanjut, kemudian anak belajar menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ketika dihukum, mereka tuh takut. Jadi anak itu bagaimana caranya menyembunyikan kesalahan? Nah, ketika mereka melakukan kesalahan, semisal mereka melakukan kesalahan dalam hal tidak memakai sabuk, semisal mereka melakukan ketakutan, kemudian menyembunyikan kesalahan mereka, bagaimana caranya? Tapi ketika anak tahu konsekuensinya, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Tentang segitiga restitusi, apa sih itu restitusi? Tadi kita sudah mengenalkan definisinya. Kemudian restitusi itu adalah pilihan. Jadi kalau hukuman itu langsung, kemudian konsekuensi itu apa yang memang harus terjadi. Kalau restitusi itu pilihan tentang kamu pertama tentang nilai-nilai yang telah disepakati. Kemudian kamu punya alasan mengapa bisa melakukan seperti itu. Seperti siswa ketika terlambat, pastinya kamu punya alasan kan kenapa memang melakukan seperti itu. Jadi tidak serta-merta kita menjudge anak tersebut bahwasanya memang anak tersebut tidak disiplin. Nah, karena sesuatu hal itu pasti karena ada stimulusnya seperti itu. Kemudian setelah itu, nah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian setiap siswa pasti pernah melakukannya. Dan di sini validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan. Yang pertama tentang segitiga restitusi adalah validasi kebutuhan, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Di sini yang pertama adalah validasi kebutuhan. Kamu kita bisa tanyakan dengan siswa. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut, misal mereka terlambat. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita bisa kolaborasi tentang pertanyaan ini dengan siswa tersebut. Kemudian, menstabilkan identitas. Kita harus menenangkan siswa tersebut bahwasanya siswa tersebut terlambat, otomatis mereka sudah ada ketakutan dari dalam diri sendiri. Kita harus menstabilkan mereka. Yang lain pun pastinya pernah melakukan hal tersebut. Kamu tidak sendiri. Hal ini sering terjadi. Supaya memang anak itu ketakutannya hilang, seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan. Setelah mereka stabil, nah di sini baru kita menanyakan keyakinannya dengan mereka. Kita pernah melakukan kesepakatan kelas, misal. Jadi mereka mengingatkan lagi kesepakatan kelas apa ya yang memang sudah mereka kita sepakati bersama. Kemudian jangan lupa kita tanyakan
misalnya jadi polisi Bu, seperti itu. Nah, ketika kamu terlambat, kamu kira-kira kalau kamu sering terlambat ketika kamu terlambat seperti ini, bisa nggak jadi seorang polisi? Pasti mereka akan membayangkan, iya jadi polisi itu memang harus disiplin, kemudian harus taat dengan kesepakatan, taat dengan perintah. Nah, mereka pastinya akan menjawab, oh iya. Jadi nilai-nilai yang telah kita sepakati dan nilai-nilai kebajikan yang sudah menjadi kesepakatan akan menyerap dengan mereka. Dengan otomatis karena mereka sudah meyakini bukan hanya aturan saja, tapi dari dalam hati dan keyakinan mereka sendiri, mereka tidak akan mengulanginya lagi. Seperti itu. Jadi segitiga restitusi ini adalah pilihan. Nah, pilihan mereka untuk berubah lebih baik lagi, untuk membackup kekurangan-kekurangan yang ada pada mereka. Kalau hukuman dari satu pihak, kemudian kalau tadi konsekuensi memang yang harus terjadi, kalau restitusi adalah memang merupakan suatu pilihan memang siswa tersebut untuk berubah dirinya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Penjelasan dari saya. Bapak Ibu, kita tadi juga sudah ada sesi tanya jawab. Apakah ada yang ditanyakan? Enggak. Oke. Sudah pemahamannya sudah terbuka ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.